Selamat sore Ibu Marlina Pasaribu yang mulia, apa kabarnya? Selamat sore Pak Fajar, saya dalam keadaan sehat Pak Fajar. Harapan saya juga Bapak sehat Pak Fajar. Terima Ya, semoga kasih. semua semoga kita CGP 8 ini dalam keadaan sehat semuanya. Iya, amin. Bagaimana eh, keseharian Ibu dalam pembelajaran hari ini? Apakah ada yang mau dikembangkan atau yang ingin dijabarkan kira-kira Ibu? Iya, begini Pak Fajar. Belakangan ini ada masalah sama anak-anak kelas saya Pak, di kelas 7. Nah, kebetulan saya baru dapat informasi dari anak-anak didik saya bahwasanya anak-anak ada yang kedapatan suka membuli teman-teman yang di kelas lain, Pak. Jadi ketika jam-jam istirahat, kebetulan sekolah saya kan Pak ini menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi anak-anak tersebut suka membuli, Pak. Jadi itu ternyata sudah sering dilakukan anak-anak dari kelas saya gitu, Pak. Jadi itulah jadi sekarang permasalahannya yang sedang saya hadapi gitu, Pak Fajar. Jadi situasi ini adalah situasi yang dalam proses pembulian ya Bu ya. Iya, Pak. Jadi dari situasi ini yang menurut Ibu yang ideal, apa yang Ibu inginkan untuk di sekolah Ibu atau di kelas Ibu? Iya, terima kasih Pak Fajar. Kami di awal sudah memulai kesepakatan kelas pada waktu itu, Pak, bahwasanya di kelas saya itu tidak bisa ada anak-anak yang membuli satu sama lain. Itu salah satunya. Selain anak-anak harus disiplin, datang tepat waktu, menggunakan seragam yang baik, ya kan Pak, menjalankan tugas kebersihan kelas juga ya Pak ya. Jadi ini salah satu yang sangat mengganggu juga bahwasanya anak-anak itu membuli. Padahal di kesepakatan kelas itu sudah kami sepakati bersama. Jadi anak-anak ini sudah melanggar kesepakatan kelas. Jadi saya sudah membicarakan hal ini terhadap anak-anak didik saya tersebut agar mereka membuat sebuah kesepakatan solusi untuk anak-anak kami itu bagaimana solusi dari mereka yang sudah melanggar kesepakatan kelas tersebut, Pak. Karena mereka sudah melakukan pembulian terhadap kelas lain gitu, Pak. Terhadap anak-anak Iya, yang berkebutuhan khusus tadi, Pak Fajar. iya, iya. Jadi sudah adalah eh, komitmen atau kesepakatan kelas ya Bu ya untuk dari tak masalah yang dalam hal pembulian tadi ya Bu ya. Iya, Pak. Jadi jadi kira-kira Bu standar untuk pembelajaran ini untuk ditingkatkan atau dikembangkan setelah terjadinya kesepakatan kelas atau komitmen atau keyakinan kelas ini uh, kepada siswa-siswi itu apa yang membuat atau bagaimana uh, indikator Ibu dalam pemenuhan ke tidak adanya pembelian gitu Bu, indikatornya Ibu. Iya, di awal memang, saya memang sudah sangat menerapkan ya, Pak, ya, agar anak-anak tersebut, menghindari perlakuan pembulian tersebut. Jadi, saya memang mau mewujudkan walaupun sekolah kita ini, adalah sekolah yang, menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus, tapi saya sudah mengajarkan kepada siswa saya itu supaya kita tidak boleh membuli anak-anak yang tersebut, karena mereka kita harus bersyukuri kan, bahwasanya anak-anak yang normal, kalian, harus banyak-banyak bersyukur kepada Tuhan bahwasanya kalian dilahirkan normal. Jadi anak-anak yang demikian pun mereka ingin seperti itu, Nak. Saya sudah kasih gambaran kayak gitu, Pak Fajar. Jadi saya mau walaupun kami itu anak-anak normal dan anak-anak yang berkebutuhan khusus itu disandingkan, Pak,
saya mau tuh pembelajaran itu tetap tetap sama Pak, gitu. Anak-anak yang berkebutuhan khusus pun tetap kami layani dengan baik. Jadi saya pun mau anak-anak didik saya ini mereka sejalan Pak. Jadi mau menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus walaupun mereka banyak kekurangan ya Pak ya. Ada yang memang yang berkebutuhan khususnya itu memang agak sedikit parah. Jadi ini Pak, saya bilang ke anak-anak saya, kita harus ini Nak, kita harus saling menggandeng mereka. Kita harus bersama dengan anak-anak tersebut. Jadi kalau anak-anak tidak mau bersama mereka, siapa lagi? Gitu Pak. Makanya kita harus hidup itu harus saling inilah Pak, saling penuh kasih sayang. Kita harus saling mengasihi terhadap sesama. Itu kan diajarkan anak-anak. Kita kan profil Pajar Pancasila nih. Nah, saya bilang gitu kepada siswa saya. Jadi anak-anak itu harus Pak Pajar harus mau menerima gitu Pak. Jadi memang waktu sebelum ada kesepakatan kelas memang waktu di awal saya lihat memang banyak Pak anak-anak. Jadi itulah tujuan saya Pak, mau anak-anak yang normal dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus, mereka harus mau saling berdampingan gitu Pak. Baik, jadi Ibu mempunyai indikator atau tujuan untuk menyetarakan antara orang yang berkebutuhan khusus dengan orang yang normal gitu ya Pak. Bu ya. Iya Pak. Jadi dengan sehubungan dengan tujuan tersebut dari skala 1 sampai 10, ya, jika 10 Ibu sudah dapat melaksanakan pembelajaran, tidak ada pembulian kepada murid-murid tersebut yang Ibu sampaikan tadi, dan 0 yang belum memenuhi, Ibu ada di angka berapa ya saat ini? Kalau untuk saat ini Pak, setelah saya memberikan nasihat, memberikan pandangan kepada siswa saya. Jadi sebelumnya mereka itu ada di posisi 4 ya Pak ya. Agak susah anak-anak ini. Nah sekarang setelah saya kasih arahan, saya juga memberikan bimbingan kepada anak-anak kami lebih menuju ke arah agama dulu ya Pak ya. Agama saya terapkan bagaimana menjadi anak-anak yang berakhlak mulia, beriman. Itu sekarang anak-anak itu saya sangat senang tuh sudah di dalam posisi angka 8 Pak. Jadi saya sangat senang sekali dan itu saya terus lakukan setiap hari. Saya terus ketika saya masuk kelas per kelas itu saya ingatkan Pak supaya tidak ada pembulian lagi Pak. Jadi anak-anak itu harus selalu berdampingan, harus selalu bersama karena mereka itu sebenarnya saudara ya kan Pak. Kita bersama mereka tuh harus saling mengasihi. Anggap mereka itu ada keluarga. Jadi saya gitu Pak memberitahukan kepada siswa-siswa saya Pak. Ya, ditingkatkan ke angka 8 ya Pak. Iya, iya Pak. 8 itu supaya berdampingan seperti keluarga sendiri gitu ya Bu ya. Iya Pak. Jadi tadi langkah-langkahnya Ibu sudah jelaskan tentunya kan. Terus solusi ada lagi Bu, solusi yang lain selain solusi yang Ibu jalankan nantinya kira-kira untuk menghilangkan pembulian di sekolah Ibu? Iya. Ini sudah sedang proses ya Pak ya, sedang proses saya lakukan di mana saya mengumpulkan beberapa video anak-anak yang berkebutuhan khusus dari saya kutip dari YouTube anak-anak yang berkebutuhan khusus itu Pak. Saya ambil link videonya, nanti saya jabarkan melalui anak-anak di kelas dan saya paparkan melalui Infokus agar mereka mengetahui betapa anak-anak yang berkebutuhan khusus tersebut sebenarnya mereka ingin hidup normal. Mereka pun mau merasakan seperti anak-anak yang hidup normal. Jadi agar pintu hati anak-anak yang hidup normal ini agar terketuk Pak nantinya. Supaya mereka melihat, oh ternyata kasihan sekali kehidupan anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Mereka mempunyai keterbatasan ya Pak ya. Tapi walaupun mempunyai keterbatasan, mereka juga mempunyai kelebihan. Jadi ketika kita merangkul mereka, anak-anak yang berkebutuhan khusus ini pun ada spesialnya dikasih Tuhan. Jadi itu yang mau saya ajarkan ke anak-anak. Jadi saya sudah mengumpulkan beberapa link video Pak yang sudah saya ambil dari YouTube agar mereka ada
pandangannya nanti ke depan, Pak. Oh, ternyata saya harus bersyukur nih sama Tuhan saya, baik yang agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Saya harus bersyukur nih sama Tuhan saya. Saya dilahirkan normal. Saya tidak ada kecacatan atau saya tidak punya kekurangan satu sama tidak punya kekurangan. Jadi saya harus lebih bersyukur. Jadi untuk mengaplikasikan rasa bersyukur kamu, Nak, kamu harus mau hidup berdampingan dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus, tidak membuli mereka, saya bilang. Jadi itu sudah saya iniin, Pak. Ya, Sudah saya selain planningkan. planning ya Bu ya. Selain Iya. itu apa yang melandasi keputusan Ibu itu tadi ya dalam penyampaian untuk menghilangkan pembulian di sekolah itu. Yang melandasi itu Iya. apa ya Bu kira-kira keputusannya? Yang pertama, yang pasti kita tahu Pak filosofi Ki Hajar Dewantara, kita menuntun siswa. Kita harus menuntun siswa. Jadi selain itu juga jiwa kemanusiaan. Kita sebagai manusia yang beriman, kita manusia yang punya agama, kita harus mempunyai kasih, Pak. Di mana kita harus mau menerima kekurangan dan kelebihan. Sedangkan kita aja manusia normal, mempunyai kelebihan dan kekurangan. Apalagi anak-anak yang tidak dilahirkan secara normal, pasti mereka banyak kekurangannya. Jadi marilah kita sebagai manusia yang normal, mari kita merangkul mereka. Karena mereka pun butuh kasih sayang. Mereka juga butuh bantuan dari kita, Pak. Kalau kita care kepada anak-anak tersebut, mereka pun mau ya Pak ya. Seperti ada anak murid saya itu namanya Lukas. Nah memang saya melihat anak ini ngomongnya memang kurang sempurna ya Pak ya. Jadi dia tidak bisa fokus, tidak bisa konsentrasi, kerjanya lari ke sana, lari kemari ya Pak ya. Tapi ketika saya sentuh bahunya, saya usap-usap begini, kemudian saya bilang dengan perkataan yang lembut, Lukas, Lukas anak yang baik. Ibu pasar ibu sayang sama Abang Lukas. Abang Lukas pintarnya pelajaran apa? Saya ajak dia komunikasi pelan-pelan. Bahasa Inggris. Dia memang ngomong agak celat, Pak. Bahasa Inggris gitu-gitu kan. Tapi setelah saya itu, jadi dia pernah suatu waktu Pak, saya sering ajak dia ngobrol di taman sekolah gitu ya Pak ya. Jadi pas ketika saya mau keluar dari sekolah gitu, pas dia sudah disimpang sama orang tuanya. Jadi pas keluar mobil saya, dia langsung gini, "Ibu pasar ibu yang cantik, dadah," gitu. Jadi itu Pak. Jadi saya pun tersentuh hati saya. Jadi dia tahu gitu istilahnya bilang hati-hati gitu. Itu kan itu seorang mengucapkan itu kan itu doa ya Pak ya. Jadi saya bersyukur gitu. Anak yang berkebutuhan khusus dia tahu dia mengatakan hal demikian. Jadi itulah jiwa kemanusiaan dan juga kita harus menuntun siswa itu yang mendasari saya Pak untuk mau berdampingan dengan anak-anak tersebut Pak Fajar. Jadi itu termasuk apa Ibu ya yang Ibu rasakan ya saat Iya Pak. murid-murid di kelas menyatakan kepuasannya Iya. dari pembelajaran yang Ibu berikan tadi ya. Iya Pak. Jadi seberapa atau bagaimana harapan dan perasaan Ibu ke depannya dan setelah perasaan sebulan sesudah tentang pembelajaran yang Ibu lakukan terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus sehingga tidak dibully. Itu aja. Harapan saya Pak kepada anak-anak kami yang hidupnya normal ya Pak ya. Saya selalu ungkapkan itu kepada anak-anak kami Pak bahwasannya kita itu manusia harus mau menerima kekurangan dan kelebihan orang lain. Nah, kita lebih baik mempunyai kasih. Hidup ini kita harus punya kasih ya Pak ya. Tapi kalau jadi saya dasarnya gini, kalau anak-anak punya iman, saya bilang itu kepada anak-anak. Kalau kamu punya iman, kamu pasti punya kasih. Kalau kamu punya kasih, kamu pasti bisa menerima kekurangan dan kelebihan orang lain. Jadi anak-anak ibu, kalau kamu bilang kamu rajin sholat, kamu rajin ke gereja, itu sia-sia kalau kamu tidak mau berdampingan dengan teman-teman kamu yang mempunyai kebutuhan khusus. Saya bilang, kamu mengejek mereka itu udah dosa. Gak ada gunanya kamu rajin sholat, kamu rajin ke gereja, kamu
sering ibadah, kebaktian itu nonsens semua saya bilang. Kalau kamu tidak mempunyai kasih terhadap sesama manusia, anak-anak tidak mau berdampingan, tidak mau membantu mereka, itu sama aja dengan sia-sia. Karena iman tanpa perbuatan itu sia-sia menurut saya Pak Fajar. Jadi kita harus aplikasikan iman kita itu dengan perbuatan kita sehari-hari. Kadang ada orang mampu berbicara, oh ya saya begini, tapi perbuatannya nol kan sama aja ya Pak Fajar ya. Itu menurut saya. Jadi kalau kita beriman kita harus punya kasih, kita harus aplikasikan kasih kita itu terhadap perbuatan kita sehari-hari, terhadap orang lain di sekitar kita. Saya rasa demikian Pak Fajar. Terima kasih Ibu sudah berbagi kepada saya tentang Iya, penanganan Ibu dalam pembelajaran untuk mencegah pembulian di sekolah. Terus iya. semangat Ibu membangun negeri ini dari sekolah kita Baik dan Pak terus Fajar. berusaha semaksimal mungkin soal hasil itu tidak akan pernah mengkhianati ketika kita prosesnya terus menerus sampai secara tulus dan ikhlas. Iya Ya, Pak. terima kasih Bu Marina. Terima kasih Pak Selamat Fajar. sore Ibu. Iya Pak, selamat sore.